Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Slamet Budiono dari program studi Bahasa dan Sastra Arab semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah fonologi atau ilmu aswad, yang mana tugas tersebut membuat jurnal penelitian. Nah, saya mengambil judul kesalahan pelafalan huruf pada surat Al-Baqarah di Pondok Pesantren Himatus Salamah Tulungagung. Kenapa sih saya kok mengambil judul tersebut? Karena saya sering kali mendapati teman-teman atau santri-santri pondok dalam membaca atau melafalkan Al-Quran itu mendapati banyak kesalahan. Maka dari itu saya mengambil judul tersebut. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya untuk mendeskripsikan apa saja sih bentuk kesalahan dalam pelafalan makharijul huruf pada surat Al-Baqarah. Kan tadi objeknya surat Al-Baqarah. Nah, metode yang saya gunakan pada penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau peristiwa secara mendalam melalui pengumpulan data. Nah, pengumpulan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, dan menyimak secara langsung. Untuk objeknya sendiri adalah santri-santri dari Pondok Pesantren Himatus Salamah. Kemudian masuk pembahasan pada kesalahan fonologi. Di sini saya membagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan fonem. Yang kedua, pengurangan, dan yang terakhir, penambahan fonem. Yang pertama, bentuk kesalahan fonologi yaitu perubahan fonem, yang mana pada saat saya menyimak dari santri-santri itu ada yang membaca huruf ain menjadi alif. Kan berbeda itu. Nah, jadi itu merubah dari huruf ain ke alif. Seperti pada contoh potongan surat Al-Baqarah ayat ke-7 yang berbunyi wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang dimana pada walahum 'adzabun itu dibaca walahum adabun. Nah, huruf ainnya diganti menjadi alif, dimana alif kan tidak ditekan dalam melafalkannya. Kemudian ada juga yang membaca ha menjadi ha, seperti pada potongan ayat ke-11 yang berbunyi qalu innama nahnu muslihun. Nah, pada kata nahnu itu tidak dibaca ha, tapi dibaca ha menjadi nahnu. Kan beda kaidah dari ha dan haknya. Kemudian ada juga fonem shin itu dibaca menjadi sin biasa, tidak ditekan. Seperti pada potongan ayat ke-12 yaitu ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, pada akhirannya la yash'urun. Nah, itu shinnya dibaca sin biasa. Jadi teman-teman santri itu membacanya ya la yash'urun, tidak ditekan shinnya gitu. Yang kedua ada pengurangan fonem. Di situ ada seperti huruf yang dihilangkan gitu. Seperti contoh pada ayat ke-13 yang berbunyi ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, dalam lafaz walakin la ya'lamun, lamnya kan panjang. Walakin la ya'lamun itu dibaca pendek menjadi walakin la ya'lamun. Kemudian ada juga seperti ayat ke-28 yaitu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Nah, pada saat akhirannya dari ayat tersebut itu berbunyi fa ahyaakum. Itu ada yang melafalkan ya fa ahyaakum. Nah, ya-nya itu dibaca pendek yang menghilangkan huruf alif jadi pendek gitu. Nah,
Kemudian yang terakhir ada penambahan fonem, yaitu pada saya menemukan pada potongan ayat 10 pada teman-teman waktu menyimak, yaitu bunyinya seperti ini. Fi qulubihim maradu fazadahumullahu marada. Nah, pada lafaz maradhanya, roknya itu dibaca panjang menjadi fazadahumullahu marada. Nah, itu bentuk kesalahan dikarenakan penambahan fonem alif pada setelah huruf ro. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa sih kok para santri bisa salah dalam bacanya. Mungkin di sini saya akan membagi dua juga. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, yang internal saya kemarin waktu wawancara itu menanyakan kenapa kok sulit. Ada yang menjawab karena anggapannya terhadap bahasa Arab itu sulit. Nah, makanya ketika belajar bahasa Arab kan karena pandangannya sudah sulit, jadi serasa terbebani ketika belajar bahasa Arab, jadi menyusahkan dalam memahaminya. Kemudian ada juga yang merasa kurang percaya diri ketika melafalkannya, jadi grogi gitu kan. Kalau grogi takutnya banyak, jadi menimbulkan banyak kesalahan. Kemudian ada juga yang faktor eksternal seperti kayak pengaruh lingkungan. Ya, pada saat pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi identitas kita, baik itu ilmu-ilmu kita atau adab-adab kita kan terpengaruhi oleh lingkungan. Kemudian ada juga yang kurangnya kegiatan pembelajaran kaidah-kaidah ilmu tajwid atau sebagainya juga. Dan yang terakhir itu ada rendahnya motivasi belajar dari santri tersebut. Ya, kalau sudah tidak ada motivasi ya sulit gitu ya. Kemudian ada kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan tadi berkaitan dengan analisis kesalahan pelafalan huruf pada santri Himatus Salamah pada surat Al-Baqarah. Kesimpulannya ada beberapa bentuk kesalahan seperti tadi, yaitu perubahan fonem menggunakan suara tipis seperti pengganti huruf sebagai pengganti huruf suara tebal, atau sebaliknya seperti kayak fonem ain menjadi alif atau sebaliknya, ha menjadi ha atau sebaliknya, dan shin menjadi sin atau sebaliknya. Kemudian ada juga yang penambahan fonem tadi seperti waktunya pendek dibaca panjang, sedangkan kebalikannya juga ada waktunya panjang dibaca pendek. Nah, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.